Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Wasti I.S. Octosea Megani. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasanda. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama, lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusia kami, dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakan kami yang datang untuk berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu, serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, pembacaan Mazmur pada ibadah malam hari ini terambil dari Mazmur 2. Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai 12. Sebagaimana lazimnya kita membaca Mazmur dalam peribadatan kita. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, Dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai
Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama, kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, waktu dan kesempatan kembali Engkau berikan bagi kami sebagai persekutuan jemaat-Mu di dalam keluarga kami masing-masing, di mana malam hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur, doa, bahkan saat kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kami juga percaya bahwa lewat firman Tuhan ini kami akan disapa dan kami akan dituntun untuk hidup sebagaimana menjadi umat yang Engkau selamatkan dan selalu taat setia kepada Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami agar firman Tuhan ini tetap nyata dalam keberadaan hidup kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat ke-23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23 yang mengatakan demikian. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Saudara jemaat kekasih, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita seringkali cenderung mengikuti apa yang menjadi gaya atau tren satu masa atau satu waktu di mana kita berada. Kita merasa lebih nyaman ketika kita bisa sama atau bisa mengikuti gaya atau perkembangan zaman yang ada. Sehingga ketika kita tidak mengikuti, seringkali kita merasa takut atau kita merasa dianggap beda. Kita merasa dianggap ketinggalan zaman. Sehingga pada akhirnya membuat kita pun mengikuti gaya orang lain, pemikiran orang lain yang kadangkala membuat kita menjadi tidak sebagaimana adanya kita. Artinya kita semua menunjukkan bahwa gaya kehidupan kita adalah hanya sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Pikiran kita, gaya kita, pemahaman kita diatur oleh orang lain. Atau juga gaya hidup kita sesungguhnya seringkali diatur oleh karena nafsu kita sebagai manusia. Keinginan kita, keegoan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Ketika merasa bisa mengikuti zamannya, sehingga kita merasa bahwa kita sudah hidup sesuai dengan apa yang dituntut atau diikuti dan disukai oleh dunia. Kita merasa seakan-akan kita hidup, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kita bisa dikatakan mati. Kenapa? Sekali lagi, karena kita hidup bukan karena dalam kejujuran, tetapi kita hidup oleh karena keinginan diri sendiri dan karena diatur oleh pandangan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan 23 menceritakan dan mengatakan tentang bagaimana bangsa Israel ketika dalam kerajaan Israel yang begitu dikenal dalam kejayaannya dari Raja Saul, Raja Daud sampai kepada Raja Salomo. Kemudian kerajaan itu terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Dalam perikop bacaan kita digambarkan bahwa sejak terpecahnya kehidupan bangsa Israel di dalam kerajaan dan kerajaan terbelah 2 itulah bahwa apa yang diungkapkan oleh Raja Israel dalam pembacaan kita secara khusus, yaitu dalam kepemimpinan Raja Hosea. Raja Hosea melihat dirinya dan bangsanya juga sebagaimana yang digambarkan tadi di awal. Bahwa ingin sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Mereka kemudian, khususnya Raja Hosea sebagai pemimpin, mengikuti sembahan atau penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, mereka menyembah kepada patung. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di mana mereka hidup dan dikuasai oleh kuasa-kuasa ataupun keyakinan-keyakinan terhadap dewa atau Baal penyembahan. Bahkan mereka dapat saja mempersembahkan anak mereka sebagai persembahan korban. Dan inilah yang kemudian dipandang di hadapan Tuhan menjadi satu kejahatan yang besar. Bahwa mereka kemudian hidup dengan cara percaya kepada para dewa, lalu kemudian mereka melakukan tenung dan telaah, menunjukkan bahwa bangsa Israel, khususnya Israel Utara, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi meyakini kuasa Tuhan.
Mereka lebih mempercayakan diri kepada manusia atau kepada dewa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dan inilah yang menjadi satu hal yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan sangat sedih dan murka terhadap hal tersebut. Padahal kalau kita lihat di dalam nas bacaan kita, pada ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Artinya apa? Tuhan Allah tidak pernah putus-putusnya mengingatkan bangsa Israel untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun bangsa Israel telah jauh dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengutus para nabi dan orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa bangsa Israel justru menunjukkan perlawanan yang secara sadar meninggalkan Tuhan. Dan kemudian mereka dikatakan menunjukkan tegar tengkuknya, sengaja melawan Tuhan. Dan itulah sebabnya maka apa yang disampaikan dalam pembacaan di sini, ketika mereka mengabaikan peringatan Tuhan, maka disitulah Tuhan mendatangkan hukuman. Di mana Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dan pada akhirnya mereka kemudian menjadi tawanan di tempat pembuangan. Secara khusus mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Asyur. Yang terjadi di sini bahwa Tuhan Allah benar-benar tidak lagi melihat, benar-benar tidak lagi mengasihi, bahkan Allah tidak lagi memberikan segala yang terbaik kepada bangsa Israel yang selama ini tetap berada di dalam limpahan berkat dan cinta kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama adalah ketika bangsa Israel mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, ketika bangsa Israel tidak lagi mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sekali lagi, itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Itu karena mereka merasa dan ingin sama seperti dunia. Artinya firman Tuhan ini berbicara kepada kita saat ini, bahwa bagaimana kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah jangan-jangan kita sama seperti Raja Hosea dan bangsa Israel yang merasa ingin sama dengan dunia, ingin diakui, ingin bisa diterima sehingga kita melupakan dan meninggalkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan yang maha berkuasa atas hidup kita. Kita lebih takut kepada manusia, kita lebih merasa bahwa saya harus bisa diterima oleh dunia. Ini menjadi satu perenungan bagi kita sampai saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Itu berarti bahwa di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan, bahkan tawaran-tawaran dunia yang diberikan kepada kita, kita diingatkan bahwa jangan kita melupakan segala kebaikan Tuhan hanya demi kita ingin sama seperti dunia atau diakui oleh dunia. Karena apa yang dilakukan oleh dunia yang pasti tidak akan berakhir kepada satu hal yang membawa berkat dan damai sejahtera. Yang pada akhirnya ketika kita mengikuti nafsu kita, pada akhirnya akan membawa pada kebinasaan. Dan itulah yang terjadi bagi Raja Hosea dan bangsa Israel. Tuhan Allah meninggalkan mereka. Bahkan mereka pada akhirnya hidup dalam kesia-siaan karena menjadi budak dari bangsa-bangsa lain. Tentu kita semua tidak ingin seperti itu. Kita semua ingin hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa firman Tuhan katakan kepada kita semua, jangan pernah kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Karena dengan kita selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan, walaupun sulit, tetapi janji firman Tuhan selalu ya dan amin.
Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita, ketika kita setia kepada Tuhan dan firman-Nya, maka berkat dan kasih setia Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Dan kita tidak akan berakhir pada kebinasaan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa ketika kita hidup mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, kita melakukan apa yang kita inginkan, kita mengikuti apa gaya hidup dan kebiasaan duniawi, maka pasti akan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Dampaknya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Relasi atau hubungan kita di tengah-tengah keluarga tentunya tidak akan menjadi harmonis. Kehidupan keluarga kita pun tidak akan mengalami satu berkat damai sejahtera Tuhan. Karena segala sesuatu selalu kita ukur menurut pemikiran dan keinginan kita. Juga di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita tidak bisa menjadi saluran berkat, saluran kebaikan dan kebenaran Tuhan. Karena sekali lagi hidup kita dipenuhi dengan keinginan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, sehingga tidak mau peduli terhadap orang lain. Sehingga kasih Allah tidak akan mungkin mengalir dalam hidup kita. Inilah yang juga diingatkan bagi kita, mari kita sama-sama tetap selalu berpegang dan percaya bahwa setiap firman yang Tuhan berikan adalah untuk membentuk kehidupan kita menjadi umat yang selalu menerima berkat dan kasih setia Tuhan. Yang berikutnya adalah firman Tuhan katakan kepada kita, ketika peringatan Tuhan diberikan kepada bangsa Israel, adalah bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel, tapi peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan, bahkan hukuman sekalipun yang diberikan kepada bangsa Israel, itulah bentuk kasih sayang Tuhan bagi umatnya. Artinya bahwa demikian juga dalam kehidupan beriman kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita begitu sulit, belum lagi ada satu peristiwa, ada satu hal yang sedang kita alami yang begitu berat, yang seringkali kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dan meninggalkan kita. Tapi mari kita belajar untuk melihat, mari kita mengevaluasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan mau peringatkan kepada kita. Mengapa sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita? Jangan cepat-cepat kita mempersalahkan Tuhan. Tapi mari kita mengevaluasi diri. Mari kita mengkoreksi diri. Jangan-jangan kehidupan kita dan yang kita lakukan sehari-hari di hadapan Tuhan sudah sangat mendukakan hati Tuhan. Cara hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Karena kita sudah melupakan Tuhan. Kita merasa kita mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Dan disinilah diingatkan kepada kita sebagai umat yang hadir di saat ini, di zaman ini dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai kemajuan yang ada. Tapi diingatkan bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita, bahkan mungkin hukuman sekalipun, mari kita melihat itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyayangi kita dan Dia ingin selalu membawa kita berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita tidak akan pernah jemu-jemu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan lewat setiap firman, lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, marilah kita terima. Kita respon itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa apa yang dinyatakan Tuhan, segala sesuatu adalah karena cinta kasih-Nya yang besar kepada kita. Supaya kita berbalik dari dosa dan kesalahan kita. Kita berada dalam kebenaran Tuhan. Kita menanggalkan keakuan kita. Dan kita menerima anugerah Tuhan. Mari kita respon setiap peringatan yang Tuhan beri bagi kita. Dengan selalu mau mendengar dan selalu merendahkan diri. Dan melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Dengan ketulusan, dengan sukacita, bukan dalam keterpaksaan.
Karena itulah yang menunjukkan siapakah kita dan bagaimanakah iman kita. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita secara pribadi maupun keluarga, bahkan juga dalam persekutuan jemaat Tuhan dan bersama dengan sesama, kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memperingatkan kita, mari kita dengarkan. Dan kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan cepat kita mempersalahkan Tuhan, atau mempersalahkan orang lain, atau mempersalahkan pihak lain atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat ke dalam relung hati kita yang terdalam. Sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Ketika kita mendapati kehidupan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, mari segera kita kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya kepada setiap anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kasih Tuhan begitu besar. Tidak pernah Tuhan menolak kita. Bahkan Tuhan menyediakan berbagai berkat dan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Maka mari jangan kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Mari kita tetap terus selalu hidup bersyukur di dalam Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan membuat kita diperbaharui hari demi hari, menjadi serupa seperti Kristus Yesus yang telah memberi keselamatan bagi kita, sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi saksi serta berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu selalu disampaikan kepada kami, agar kami selalu hidup sebagai umat yang taat dan setia pada Tuhan. Umat yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Umat yang terus memperoleh keselamatan dan berkat dari Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa, agar kami dapat melawan segala keakuan kami, keinginan nafsu kami sebagai manusia. Dan biarlah kami selalu berani untuk menyatakan tentang kuasa dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mudah terombang-ambing atau terbawa arus oleh dunia. Dan kami akan selalu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami menjadi umat yang tetap berada di dalam cinta kasih-Mu Bapa. Meskipun dalam perjalanan kehidupan di dunia ini ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami akan menghadapinya dalam kekuatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengatasi segala sesuatu di atas muka bumi ini. Malam hari ini Bapa, kami berdoa sebagai satu persekutuan jemaat-Mu, GPB Jemaat Cipecang Jonggol.
Berkati kiranya dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami sebagai gereja yang menghadirkan dan mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Agar dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan dalam persekutuan, pelayanan, bahkan juga kesaksian kami, semua itu ada di dalam terang kebenaran firman Tuhan, bukan dalam keinginan kami sebagai manusia. Berkati GPB Jemaat Cipecang Jonggol dalam setiap hal yang kami laksanakan dalam program majelis jemaat, bahkan kegiatan-kegiatan yang biarlah itu semua bukan hanya sekedar satu kegiatan rutinitas belaka, namun kegiatan itu boleh semakin menguatkan iman percaya kami, dan kami boleh menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kami tentang bagaimana kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata. Berkati dalam program-program yang saat ini sedang kami laksanakan, baik di dalam persiapan untuk ibadah hari Minggu dan syukur HUT GPB Jemaat Cipecang ke-4 tahun. Berkati kiranya tim kerja dan seluruh warga jemaat agar kami menyambut anugerah Tuhan dalam penuh sukacita dan syukur. Oleh karena kebaikan, oleh karena Yesus Kristus sebagai kepala gereja lah yang empunya gereja ini, menyertai perjalanan pelayanan kami sampai saat ini. Kami berdoa Bapa untuk segala kegiatan kami juga di tengah masyarakat, di mana kami saat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan bingkisan kasih bagi saudara-saudara kami yang akan merayakan hari raya agamanya. Agar kiranya kami seluruh warga jemaat tergerak untuk mengambil bahagian di dalam menunjang kegiatan ini. Biarlah pemberian bingkisan kasih ini juga bukan hanya sekedar sebuah kegiatan rutinitas, tetapi sebagai bentuk syukur kami. Karena Tuhan sudah lebih dulu melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami sebagai warga jemaat. Maka kami pun dipanggil untuk menopang, menolong orang-orang di sekitar kami, di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan mereka ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk seluruh hal yang kami kerjakan di dalam membangun persekutuan, pelayanan, kesaksian, bahkan pembinaan di tengah jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kehadiran kami di tengah masyarakat bangsa dan negara, agar kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami pun turut patuh pada peraturan yang harus kami laksanakan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang belum juga berakhir sampai saat ini. Berkati pemerintah dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Berikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Dan kami semua sebagai warga negara pun akan patuh sebagaimana kami patuh kepada Tuhan. Kami pun dipanggil untuk mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan demi keselamatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami serahkan untuk seluruh tim medis atau garda terdepan di dalam menangani COVID-19. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya. TNI dan Polri, Tuhan juga topang memberikan kemampuan untuk terus menjaga keutuhan, persatuan bangsa dan negara ini. Demikian juga Bapa, bagi saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai keadaan situasi, mereka sebagai korban bencana alam, kehilangan, dan kesedihan yang dialami. Kiranya Tuhan juga hiburkan, Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kiranya apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah menyurutkan semangat kami untuk memelihara kesatuan dan persatuan. Walaupun ada banyak perbedaan dalam kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau juga akan terus memberikan kekuatan, topangan, dan penghiburan. Secara khusus juga bagi TNI yang berada di KRI Nanggala 402. Yang tentunya upaya-upaya untuk penyelamatan saat ini sedang berlangsung. Dan Tuhan juga topang keluarga-keluarga yang tentunya mengharapkan yang terbaik
bagi keluarga mereka yang berada sebagai kru atau awak dalam KRI Nanggala 402. Agar mereka diberikan kekuatan iman, dan kami serahkan hanya kuasa Tuhanlah yang mampu menunjukkan yang terbaik. Dan Tuhan, biarlah kami semua ketika bersatu hati menaikkan doa ini juga menjadi satu tanda bahwa kami sebagai bangsa Indonesia bersatu hati, tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ada, tapi demi keselamatan, biarlah kiranya kuasa Tuhanlah yang boleh nyata. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami seluruh warga jemaat GPB Jemaat Cipecang Jonggol, keluarga lepas keluarga dalam tantangan pergumulan kehidupan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami juga percayakan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati keluarga kami agar selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami, mereka yang berada di bangku sekolah, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian, baik mereka yang sudah melewati ujian ataupun masih dalam proses untuk nantinya memasuki masa ujian. Kami serahkan anak-anak kami agar mereka juga dalam keadaan sehat, diberikan hikmat daripada Tuhan, dan mereka pun selalu hidup mengandalkan Tuhan. Beri kami kemampuan sebagai orang tua untuk memberikan contoh dan teladan bagaimana hidup terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyerahkan kehidupan persekutuan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan segala keberadaan hidup kami biarlah selalu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyerahkan doa, permohonan, dan syukur hati kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 1 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan roh ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
secara responsorial. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Rumah Tangga, Rabu 28 April 2021. Bersama ini kami sampaikan rangkuman Warta Ibadah Rumah Tangga, Rabu 28 April 2021 sebagai berikut. 1. Ibadah syukur HUT keempat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Akan dilaksanakan ibadah syukur HUT keempat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, ibadah minggu yang kedua. Dimohon dukungan doa warga jemaat dalam kegiatan tersebut sebagai tanda syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. 2. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 2 Mei 2021 pada ibadah pukul 06.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 3 dan 4. Yang ketiga, dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih Hari Raya berupa 300 paket sembako. Kebutuhan tunai bingkisan Hari Raya adalah sebesar 24.300 paket. Jumlah dana yang terkumpul hingga tanggal 17 April 2021 adalah sebesar 5.760.000, yaitu 72 paket. Dan dana yang masih diperlukan adalah sebesar 18.240.000 rupiah atau 228 paket. Jemaat dihimbau untuk berpartisipasi di dalam bingkisan Hari Raya tahun 2021 tahun ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang ingin kami tegaskan
bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021, ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Barat tetap dilaksanakan seperti biasa, dan ibadah pukul 09.00 waktu Indonesia Barat juga akan dilaksanakan secara live streaming, yaitu adalah ibadah syukur HUT GPIB Jemaat Cipecang yang keempat tahun, yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maureen Susi Rumeser Thomas MTH, yang adalah Ketua 3 Majelis Sinode GPIB. Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat, walaupun ibadah di gedung gereja telah dapat dilaksanakan secara terbuka, namun karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap menghimbau agar warga jemaat tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Bahwa sukacita dan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi GPIB Jemaat Cipecang yang keempat tahun tidak akan pernah surut dan berkurang walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan kiranya kita tetap menjaga protokol kesehatan baik jemaat yang beribadah di gedung gereja, oleh karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari rakyat dan masyarakat Indonesia. Kita tetap patuh pada peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih, demikian yang perlu kami pertegas kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah keluarga kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan tetap memberi kita kekuatan, menopang kita di dalam menghadapi segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita.
Marta dari Penta Boys mengucapkan selamat buat 10 pemenang yang berhasil terpilih dari 31 peserta Idol GPIB Cipecang yang akan masuk ke 3 besar di Grand Final. Persiapkan diri Anda dengan baik dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang belum berhasil masuk ke babak Grand Final, untuk bisa terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk bisa menyanyi dengan baik. Sampai jumpa dengan kami Penta Boys di Grand Final. Terima kasih.